Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat suatu video pembelajaran tentang pengertian risiko untuk dalam berusaha. Di sini kita membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah dari dosen kami, yaitu Bapak Dr. Badawi Magister Pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan materi yang telah kami buat. Yang pertama yaitu pengertian risiko usaha. Tentu kita tahu bahwasanya risiko usaha itu adalah suatu bahaya. Kenapa bahaya? Atau akibatnya yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan suatu sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Nah, sifat ini ya resikonya sangat besar. Kenapa usaha itu? Karena dengan usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besarnya menimbulkan kerugian kepada konsumen. Nah, selanjutnya itu ada kategori resiko usaha. Nah, perlu diketahui berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan, resiko usaha itu sangat dikategorikan menjadi resiko yang besar, spekulatif, dan resiko murni maupun pure risk. Nah, di dalam kategori resiko usaha itu juga ada dua resiko yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor resiko usaha. Nah, di sini ada tiga faktor-faktor yang telah kami simpulkan. Yang pertama itu ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia atau hukuman. Yang ketiga yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Berada di pasaran, akan tetapi berbulan-bulan setelah produk itu dipasarkan, perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau pengembalian atas modal dari pembuatan produk tersebut. Tentu saja sudah dapat dibayangkan bahwa resiko yang muncul dari kejadian tersebut pasti adalah kerugian yang cukup besar. Tetapi resiko dari kejadian tersebut masih dapat diatasi dan dikendalikan sebelum kerugian yang didapat oleh perusahaan semakin membengkak. Perusahaan dapat mencari tahu apa yang menjadi penyebab produk tersebut tidak laku di pasaran. Kemudian perusahaan dapat merevisi produk, atau jika kemungkinan untuk merevisi tidak dapat dilakukan, kemungkinan selanjutnya yang dapat dilakukan perusahaan adalah berhenti untuk memasarkan produk tersebut dan mengganti produk tersebut dengan produk yang baru. Lalu resiko yang tidak dapat dikendalikan, contohnya seperti kebakaran, penipuan, atau bencana alam. Kenapa? Karena kejadian-kejadian tersebut tentu tidak ada seorang pun dari kita yang dapat memprediksi kapan kejadian tersebut akan terjadi, sehingga resiko dari kejadian tersebut merupakan resiko-resiko yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, sehingga resiko ini sangat jauh berbeda dari resiko yang dapat dikendalikan, yang masih memiliki solusi untuk mengatasi resiko tersebut. Saya akan membahas bagaimana langkah mudah memanage resiko usaha. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mengidentifikasi resiko usaha yang telah terjadi terlebih dahulu. Kemudian kita meranking berdasarkan kerugian. Yang ketiga yaitu kita mengontrol resiko. Yang keempat yaitu kita memonitoring dan mereview resiko-resiko seperti apa yang telah terjadi dan bagaimana cara kita agar kita bisa memanage resiko-resiko usaha dan untuk jalan keluarnya seperti apa. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat melakukan analisis dan manajemen resiko bisnis. Yang pertama yaitu adalah sebagai bahan evaluasi dan
keputusan usaha. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan keuntungan. Yang ketiga yaitu memudahkan estimasi biaya. Yang keempat yaitu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekian presentasi yang saya paparkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love